Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Tripas Half Wave Controller Rectifier Playback Converter. Next. Nah, anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Samsi Ramadan dengan NIM 003, selanjutnya Igo Brian Jasila dengan NIM 008, selanjutnya Pilar Hati Bijak dengan NIM 028, dan yang terakhir Muhammad Hafiz Taufikul Hakim dengan NIM 038. Next. Dasar teori. Tripas Half Wave Controller Rectifier adalah penyiar AC 3 fasa ke DC menggunakan 3 SCR yang dikontrol dengan sudut penyalaan. Setiap SCR mengantarkan selama 120 derajat, menghasilkan tegangan DC berdenyut dalam mode CCM harus tetap kontinu dalam kurung tidak nol sehingga lebih stabil. Semakin besar penyalaan, tegangan output DC semakin kecil. Playback converter adalah konverter DC-DC yang menyimpan energi di transformator saat saklar on, lalu melepaskannya ke beban saat off. Rangkaian ini bisa menaikkan atau menurunkan tegangan dan memberi isolasi. Pada mode CCM, arus lebih halus dan efisiensi lebih tinggi. Outputnya dipengaruhi oleh duty cycle dan rasio lilitan. Kombinasi keduanya yaitu rectifier mengubah AC ke DC dalam kurung masih ripple, lalu playback menstabilkan dan mengatur tegangan. Sistem menjadi fleksibel karena dikontrol oleh sudut penyalaan dan duty cycle, serta menghasilkan arus yang lebih stabil. Next. Tujuan dari simulasi ini yaitu mahasiswa mampu membuat rangkaian simulasi, mengambil data, dan membuat analisa pada rangkaian Tripas Half Wave Controller Rectifier Playback Converter dengan mode CCM dan mode DCM menggunakan simulasi MATLAB. Next. Dan ini tulis komponennya yaitu ada 17. Yang pertama AC voltage source, voltage measurement, current measurement, resistor, push generator, kapasitor, induktor, Mustang ground, power going, scope, display, multimeter, thyristor, RMS, min, Tripas measurement, MOSFET, dioda, dan linear transformator. Next. Nah, ini untuk rangkaian percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau menjelaskan Tripas Half Wave Rectifier dengan menggunakan konverter playback converter. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian konverter terlebih dahulu. Untuk bagian yang konverter, bagian yang rectifier terlebih dahulu. Baik, untuk pertama-tama komponen yang digunakan yaitu power GUI. Ini saya menggunakan power GUI continuous, terus menggunakan AC voltage-nya 311, pas stage-nya 0, frekuensi 50 Hz. Terus AC voltage yang kedua menggunakan 311, pas stage-nya minus 120 dan frekuensinya 50 Hz. Untuk AC voltage yang ketiga, saya menggunakan 311 bersama ya. Pas stage-nya minus 240 dan frekuensinya 50 Hz. Oke, selanjutnya menggunakan komponen ground. Lanjut ke Tripas VI measurement. Ini saya tidak mengubah settingannya sama sekali atau default. Lanjut menggunakan 3 pulse generator. Untuk pulse generator yang pertama, amplitudenya 1, period secondnya 0,02. Karena saya menggunakan 50 Hz, maka period secondnya 0,02. Push width-nya 20%. Pas delay-nya saya menggunakan 5 derajat. Dan ini 5 derajat dikali 0,02, period secondnya
dibagi 360. Untuk pulse generator yang kedua, ini sama, gunakan 0,02, pulse width-nya 20%. Fase delay-nya ini ditambah 120 dari fase delay yang pulse generator pertama tadi, 5 derajat. Jadi 125. Untuk yang ketiga, pulse generator yang ketiga ini sama, tapi fase delay-nya ditambah 120 dari 125 tadi, tambah 120 menjadi 245 dikali 0,02 dibagi 360. Oke, untuk selanjutnya menggunakan komponen T-Restore. Ini sama, default tanpa diubah. Ini juga tiga-tiganya tanpa diubah ya, tanpa disetting. Kemudian saya menggunakan current measurement, ada RMS untuk melihat nilai VRMS-nya. Ini RMS-nya saya menggunakan 50 Hz, 120 RMS, terus main-nya sama 50 Hz. Untuk ini menggunakan komponen series RLC brand, menggunakan yang R atau resistor dengan beban 50 ohm. Untuk voltage measurement-nya ini menggunakan satu voltage measurement dan satu current measurement. Ini juga sama, menggunakan dual mean, settingannya sama 50 Hz. Terus menggunakan dua display. Nah, dua display ini untuk melihat nilai IDC dan VDC, arus keluaran dan tegangan keluaran. Untuk multimeter saya menggunakan SC, AC, voltage source semua, tiga-tiganya, dan menggunakan MUX dan scope. Scope-nya saya memakai 4 input. Ini untuk melihat gelombang pulse generator dan gelombang VIN-nya. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian konverter playback-nya. Yang pertama, ini menggunakan MOSFET. MOSFET-nya settingannya default, tidak diubah sama sekali. Terus linear transformer, ini menggunakan ini SI satuan ya, SI. Terus nominal power and frequency 644 dan 50.000. Winding 1 parameter 311, ini 0 dan 0. Untuk winding parameter 2-nya 622 dan 00. Dan pertama itu ini tercentang ya. Untuk ini saya menggunakan hanya 2. Jadi centangnya dimatikan saja, terus ininya settingannya default. Oke. Untuk selanjutnya menggunakan satu pulse generator. Nah, pulse generatornya ini mengikuti fase delay pulse generator rectifier. Ketika saya menggunakan 5, maka fase delay-nya ini juga menggunakan 5. Selanjutnya ada dioda, ini juga tidak disetting atau default. Terus ada menggunakan 2 series RLC brand. Yang pertama menggunakan kapasitor. Saya menggunakan kapasitansi 0,002 farad dan resistor 50 ohm. Kemudian ada current measurement, ada voltage measurement, dan RMS 50 Hz sama. Ini juga ada 2 display untuk melihat arus keluaran dan tegangan keluaran dari konverternya. Dan scope ini untuk melihat gelombangnya, gelombang dari konverternya. Saya menggunakan 4 input untuk VIN dan ke pulse-nya. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikannya untuk melihat berapa nilainya. Oh ya, stop time-nya menggunakan 0,05 ya, stop time-nya. Sebenarnya ini menggunakan 0,0403 juga bisa. Oke, kita run. Untuk RMS terlihat 219,9 volt. Untuk IDC arus keluarannya ini 5,11 dan VDC-nya 255,5.
Nah, ini ketika tidak saya sambungkan dengan konverter, maka nilai IDC-nya itu 5,111. Tapi ketika saya sambungkan dengan konverter, maka nilainya itu eh, menjadi 25,32. Jadi ketika saya mencoba untuk menghitung matematis, itu IDC pada rectifier itu senilai 5,111. Itu sesuai hitungan, tetapi ini tidak disambungkan. Kenapa tidak disambungkan? Ketika disambungkan itu selisihnya jauh dari hitungan. Jadi ini hitungannya. IDC-nya 5,11 dan simulasinya sama 5,11. Oke, kita untuk melihat nilai di dalam konverter playbacknya, kita harus sambungkan dulu ini linear transformernya yang plus ke negatif current measurement. Oke, kita run lagi. Maka ini IDC dari rectifier maka berubah. Ini menjadi 25,32 dan IDC dari konverter playbacknya terlihat 10,01 ampere dan Vout-nya atau VDC-nya 500,5 volt. Baik, untuk melihat gelombang ininya, nah, terlihat CCM ya, atau di atas 0 ini terlihat. Terus gelombang dari konverternya seperti ini. Baik, untuk perhitungannya seperti ini. Dan selisih hitungan dan simulasi tidak jauh berbeda, selisih sedikit. Dan gambar gelombangnya seperti ini, sama. Oke, selanjutnya kita menjelaskan ke PPT. Dan selanjutnya yaitu teman saya menjelaskan yaitu pilar hati bijak. Untuk tabel simulasinya menggunakan model CCM, beban R-nya 50 ohm. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi yang pertama, yaitu menggunakan flash delay 5, pulse width 20%, input VM 311, dan VRMS 219,9. Untuk pada tabel kali ini, output rectifier IDC sebesar 5,11, VDC sebesar 255,7, dan output playback converter IDC sebesar 10,01 dan Vout sebesar 500,05. Next. Pada gambar gelombang tersebut, pulse generator phase delay menggunakan gambar gelombang pulse generator phase delay 5, pulse width 20%. Yang pertama, yang paling atas, nilai tidak menyentuh 0 atau mode CCM. Dan untuk yang kedua, 3, 4 adalah gelombang pulse generator. Next. Ini gambar gelombang untuk flyback converter menggunakan phase delay 5 dan pulse width 20%. Untuk arus dan tegangan kurang lebih sama. Next, untuk perhitungan pada konfigurasi 1, phase delay 5, pulse width 20%. Ini yang rumusnya rectifier VM sama dengan VRMS akar 2. Diketahui VM sama dengan 220 akar 2 yang menghasilkan
311 volt. Untuk VRMS, VM per akar 2, 311 per akar 2 sama dengan 220 volt. Untuk VDC-nya alpha sama dengan, kita menggunakan phase delay 5, maka 5 derajat VDC 3 akar 3 per 2pi kali VM kali cos A. Yang dimana diketahui 3 akar 3 per 2pi kali 311 VM-nya kali cos alpha, alpanya kita menggunakan phase delay 5 derajat, maka menghasilkan nilai 255,9 volt. Untuk IDC-nya yang rumusnya VDC dibagi R. VDC-nya 255,9 volt per 50 ohm, menghasilkan nilai sebesar 5,11 ampere. Untuk rumus flyback converter, D yaitu duty cycle sama dengan Vout tambah VD per Vout tambah VD tambah Vin sama dengan 500,5 tambah 0,7 per 255,9 ditambah 0,7 ditambah 500,5 yang menghasilkan nilai 0,662. Untuk N, lilitan Vout tambah VD per Vin kali duty cycle sama dengan 500,5 tambah 0,7 per 255,9 kali 0,662 menghasilkan nilai 2,95. Untuk rumus PN sendiri sama dengan Vin dikali Iin atau arus input sama dengan 255,9 dikali 5,11 menghasilkan nilai 1.307,64 watt. Untuk rumus Pout sama dengan Vout kali Iot 500,5 kali 10,01 menghasilkan 5.010,005 watt. Untuk nilai ekonomis, Pout per Pin kali 100%. 5.010,005 per 1.307,64 kali 100% menghasilkan nilai 3,83%. Itu untuk nilai ekonomisnya. Untuk nilai Vout sendiri, Vout sama dengan duty cycle per 1 dikurangi duty cycle kali Vin min atau dikurangi VD sama dengan 0,662 per 1 kurangi 0,662 kali 255,9 kurangi 0,7. 0,662 per 0,338 kali 255,2. Sebenarnya 1,958 kali 255,2 yang menghasilkan nilai Vout sebesar 499,82 volt. Untuk Iot, Pout per Vout rumusnya dan nilai yang diketahui 5.010,005 per 500,5 menghasilkan nilai sebesar 10,01 ampere. Untuk perbandingan rectifier bisa dilihat di tabel tersebut. Untuk VM secara simulasi dan matematis nilainya sama. VRMS juga sama 219,9, simulasi juga 219,9. Untuk IDC dan VDC, untuk IDC matematis dan simulasi sama, tidak ada selisih. Untuk VDC matematis sebesar 255,9 volt dan untuk simulasi 255,7 volt yang selisih 0,2 volt. Dan untuk tabel perbandingan konverter diketahui IDC secara matematis 10,01 ampere dan simulasi 10,01 ampere. Diketahui nilai matematis dan simulasi sama, tidak ada selisih. Namun untuk nilai VDC secara matematis sebesar 499,82 dan di simulasi sebesar 500,5 yang mempunyai selisih
kurang lebih sedikit. Next. Untuk analisa, berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi pada rangkaian tripas half wave control rectifier dengan beban R sama dengan 50 ohm pada mode TCM, diperoleh bahwa nilai tegangan DC keluaran sangat dipengaruhi oleh sudut penyalaan atau phase delay atau alpha. Pada konfigurasi pertama dengan alpha sama dengan 5 derajat dan pulse width 20%, secara teoritis diperoleh VDC sebesar 255,9 volt dan IDC sebesar 5,11 ampere. Hasil simulasi menunjukkan VDC sebesar 255,7 volt dan IDC sebesar 5,11 ampere. Perbedaan antara perhitungan dan simulasi sangat kecil sehingga dapat dikatakan bahwa hasil simulasi mendekati teori. Pada konfigurasi kedua, phase delay menggunakan 10 derajat. Hasil perhitungan menunjukkan VDC sebesar 252,9 dan IDC sebesar 5,05 ampere. Sedangkan hasil simulasi menunjukkan VDC sebesar 255,5 volt dan IDC sebesar 5,10 ampere. Selisih antara simulasi dan perhitungan tegangan selisih 3 volt dan arus selisih 0,05 volt. Dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Igo. Pada konfigurasi ketiga dengan A sama dengan 15 derajat, secara teori diperoleh VDC sebesar 248,13 volt dan IDC sekitar 4,96 ampere. Hasil simulasi menunjukkan nilai yang sedikit lebih besar. Perbedaan ini semakin terlihat karena pada sudut penyalaan yang lebih besar pada bagian flyback converter. Hasil simulasi juga dibandingkan dengan perhitungan duty cycle dan tegangan output. Pada konfigurasi pertama diperoleh Vout teoritis sebesar 499,82 volt dan hasil simulasi sebesar 500,05 volt. Pada konfigurasi kedua diperoleh Vout teoritis sebesar 514,23 volt dan simulasi sebesar 516 volt. Sedangkan pada konfigurasi ketiga diperoleh Vout teoritis sebesar 528,01 volt dan simulasi sebesar 530,3 volt. Selisih yang terjadi relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa model flyback bekerja sesuai dengan persamaan teoritisnya. Kenaikan tegangan output pada flyback terjadi karena peningkatan duty cycle yang menyesuaikan kondisi tegangan input dari rectifier. Next. Secara keseluruhan dapat dianalisis bahwa tripas half wave control rectifier berfungsi mengatur besar tegangan DC melalui pengaturan sudut penyalaan SCR. Semakin besar sudut penyalaan, semakin kecil nilai tegangan DC yang dihasilkan karena nilai cos menurun. Flyback converter kemudian berfungsi sebagai penguat dan penstabil tegangan dengan memanfaatkan prinsip penyimpanan dan pelepasan energi pada transformator. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi, dapat disimpulkan bahwa tripas half wave control rectifier bekerja sesuai teori, di mana sebagian besar sudut penyalaan, maka tegangan DC keluaran semakin menurun. Hasil simulasi menunjukkan nilai yang sangat mendekati hasil perhitungan dengan selisih yang kecil. Flyback converter dengan hasil simulasi yang hampir sama dengan perhitungan teoritis. Secara keseluruhan, rangkaian mampu bekerja dengan baik dan sesuai dengan teori pada mode CCM. Next. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.